ini, saudara-saudara, kita memulaikan suatu seri baru tentang kesembuhan ilahi. Dan kita akan melihat cara-cara Allah menyembuhkan. Hal ini sangat penting di dalam masa COVID-19. Ada banyak sekali ketakutan. Ada juga banyak teman yang kita sudah kenal, yang sudah jatuh sakit dan ada yang meninggal. Dan orang sedang bertanya, apa Tuhan masih menyembuhkan? Apa ada kuasa kesembuhan tersedia bagi orang percaya? Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, ini adalah janji Tuhan bahwa kesembuhan adalah bagian di dalam karya salib. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 3, pada waktu Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus. Dan dia berkata dalam Yohanes 3 dan ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, contoh yang Yesus berikan kepada Nikodemus adalah di dalam kitab Bilangan pasal 21. Pada waktu ular-ular dilepaskan di antara bangsa Israel, mereka dipagut dan setiap orang yang dipagut akan mati. Musa datang kepada Tuhan, Tuhan, apa ada jawaban? Dan Tuhan berkata, buatlah satu tiang dan di atasnya ada ular yang dibuat dari tembaga. Setiap orang yang melihat kepadanya akan sembuh. Jadi kita melihat contoh yang Tuhan Yesus ambil untuk kesembuhan jasmani. Juga dipakai Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 3 untuk kesembuhan rohani. Di dalam salib ada kesembuhan untuk orang sakit. Di dalam salib ada pengampunan dan keselamatan. Ada kuasa Allah dinyatakan. Dan Tuhan, dia mencintai kita dan dia peduli kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi di dalam seri ini kita mau menggali lebih jauh bagaimana Tuhan menyembuhkan. Kuasa salib masih berlaku. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini di dalam sesi yang kedua, kita sedang melihat tentang kesembuhan ilahi. Dan di dalam sesi yang pertama kita melihat ada kesembuhan karena karya salib. Hari ini kita melanjutkan hal itu untuk melihat bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam bilur-bilurnya ada kesembuhan. Ini ada kaitan baik dengan kematiannya untuk dosa kita maupun untuk kesembuhan tubuh kita. Nah, kita lihat hal ini dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi perhatikan saudara-saudara, Yesus bukan hanya menanggung dosa kita, dia juga menanggung penyakit kita. Jadi di dalam salib, di dalam bilur-bilur Yesus, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada pengampunan. Dan oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita perlu bersandar kepada karya salib. Dan kita bersyukur karena oleh bilur-bilur Yesus ada kuasa kesembuhan.
Dan itu yang kita mau sentuh di dalam krisis COVID-19 ini. Percayalah, Yesus sanggup untuk memberi kesembuhan bagi saudara. Dalam sesi ketiga tentang kesembuhan ilahi, kita ingin menitik beratkan bahwa Yesus Kristus adalah yang menyembuhkan. Dia yang mempunyai kuasa. Yesus yang menyembuhkan. Bukan saya, bukan manusia yang lain, tetapi di dalam Yesus sebagai pencipta, sebagai yang juru selamat, sebagai penyembuh. Dia sanggup untuk membawa kesembuhan kepada setiap orang. Dia berkuasa. Nah, di dalam firman Tuhan kita lihat di dalam Injil Matius 15 dan ayat 30 bahwa banyak orang datang untuk didoakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi saudara-saudara, Yesus sanggup menyembuhkan semua. Tetapi pada waktu Yesus naik ke surga, atau sebelum dia naik, dia sudah memberi satu amanat kepada murid-muridnya. Dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku. Nah, ini di dalam Injil Markus pasal 16. Dia sudah memberi perintah, pergilah beritakan Injil. Tapi bagian dari memberitakan Injil adalah tumpangkan tangan di atas orang sakit. Dan kita akan melihat orang-orang sakit akan sembuh. Di dalam masa krisis COVID-19, saudara-saudara, doakan orang sakit. Orang sakit akan sembuh. Mujizat Tuhan akan terjadi. Karena kita percaya Yesus, dia sanggup menyembuhkan setiap orang. Dan setiap penyakit. Doakanlah mereka dan lihatlah kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam sesi keempat tentang kesembuhan ilahi, kita mau melihat 5 elemen penting di dalam kesembuhan. Yang pertama adalah iman. Kita melihat di dalam Injil Matius 9 ayat 22. Ada seorang ibu yang datang dan menjamah jubah Yesus. Dan Yesus, dia paling dan berkata, siapa yang menjamah aku? Dan setelah dia sudah melihat perempuan itu, dia berkata kepada perempuan itu, imanmu sudah menyembuhkanmu. Iman adalah satu elemen yang penting untuk kita disembuhkan. Yang berikut adalah pengakuan dosa. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, dikatakan, kalau kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, kamu akan sembuh. Jangan sampai ada dosa yang menjadi halangan. Jadi kita mau didoakan, kita mau disembuhkan, bersihkan hati kita dengan mengaku dosa. Serahkan kepada Yesus. Kalau kita juga mau mendoakan orang yang lain, mungkin orang yang lain itu ada sesuatu yang menjadi halangan dalam hidupnya. Lebih baik dia mengaku, serahkan kepada Tuhan, dapat pengampunan, dapat juga kesembuhan. Yang ketiga adalah ketaatan. Kita sudah tahu 10 orang sakit kusta
mereka disuruh oleh Yesus dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Pergi, perlihatkanlah dirimu di bait suci kepada imam-imam. Tetapi itu ada risiko. Namun mereka taat. Dan waktu mereka taat, di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Jadi ketaatan adalah penting untuk kita mengalami kesembuhan. Yang keempat, kita melihat di dalam contoh seorang perwira. Dia mau supaya Yesus mendoakan hambanya yang dalam keadaan yang sakit. Dan di dalam Matius 8 ayat 8, Yesus berkata, aku siap, aku akan datang mendoakannya. Tetapi perwira berkata, tidak perlu Yesus datang untuk mendoakan. Cukup utus firman-Mu, perkataanmu, dan saya tahu hambaku akan sembuh. Aku adalah orang yang mempunyai otoritas, dan saya tahu engkau juga mempunyai otoritas di dalam bidang kesembuhan. Yesus sanggup menyembuhkan. Cukup dengan mengutus firman. Mungkin saat ini kita tidak bisa kunjungi orang, tapi kita bisa kirim firman-Nya yang akan menyembuhkan. Dan yang kelima, yang disebut dalam Lukas 4 ayat 40. Meletakkan tangan di atas orang sakit. Bukan melayang-layangkan tangan di atas orang sakit, tapi tumpang tangan. Jamah mereka. Impartasi kepada mereka kuasa Tuhan. Dan dalam Lukas 4:40, banyak orang dengan banyak penyakit yang berbeda-beda datang. Yesus meletakkan tangan di atas mereka, dan mereka semua menjadi sembuh. Jadi 5 elemen ini penting di dalam kesembuhan. Iman, pengakuan dosa, ketaatan, mengutus firman, dan penumpangan tangan. Jangan saudara takut, doakan orang sakit dan melihat mereka sembuh. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, kita saat ini di dalam sesi kelima tentang kesembuhan ilahi. Dan di dalam sesi ini kita mau melihat cara-cara Tuhan menyembuhkan. Jadi kita akan melihat dua di dalam sesi ini, yaitu kesembuhan yang terjadi secara instan, langsung, dan yang juga terjadi secara tertunda. Jadi pertama di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 9, kita membaca tentang satu kisah seorang yang lumpuh. Dan dia sedang bermohon kepada Yesus untuk menyembuhkan. Lalu Yesus mendoakannya, lalu dia langsung menjadi sembuh. Nah, memang kita semua ingin yang langsung-langsung begitu. Dan banyak di dalam pelayanan Yesus demikian. Tapi kadang-kadang kita juga membaca tentang yang disembuhkan secara tertunda. Seperti yang 5 orang sakit kusta yang kita sudah lihat dalam pelajaran yang sebelumnya. Yaitu bahwa mereka sudah didoakan dan Yesus suruh mereka untuk pergi ke Yerusalem memperlihatkan diri kepada imam-imam di sana di bait suci. Apa terjadi? Ya, mereka tidak langsung sembuh waktu Yesus doakan, tetapi tertunda sampai mereka taat. Dan di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Itu di dalam Lukas 17 dan ayat 14. Saya juga sudah menyaksikan yang demikian di dalam pelayanan saya. Kepala desa di Tangkura, Sulawesi Tengah, dia datang untuk ikuti ibadah dan makan bersama-sama dengan gembala setempat. Tapi dia sakit migran yang luar biasa. Dia minta izin, maaf, saya tidak bisa tinggal. Saya berkata, boleh saya doakan? Jadi saya doakan, di dalam nama Yesus jadi sembuh. Langsung dia jadi sembuh. Dan dia dengan sukacita dan dia juga bersaksi di dalam ibadah. Bagaimana kuasa Tuhan menyembuhkan dia. Tapi ada juga yang saya alami, sepertinya tertunda. Ada orang tua dari desa Sulewana.
dia sudah mengalami satu keadaan seperti stroke. Dia punya 2 kaki dan 2 tangan, tidak bisa bergerak. Dan keluarganya minta saya doakan. Tetapi saya lihat dia kepahitan. Dia sudah menolak Tuhan di masa yang lampau. Saya bersaksi kepada dia dan berkata, Bapak, untung Bapak hanya setengah mati. Kalau mati semuanya kamu masuk neraka. Setelah berbincang-bincang, akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berkata, mau ke Bapak didoakan untuk disembuhkan? Dia berkata, mau. Saya tumpang tangan dan saya doakan di dalam nama Yesus. Tapi dia tertidur. Waduh, saya harus kembali lagi besok. Besoknya saya datang kembali, saya masuk lewat pintu. Dan dia mengangkat tangannya. Dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Nah, saya tidak tahu saat apa yang dia disembuhkan. Tetapi saya melihat itu seperti tertunda. Dia sudah didoakan tadi malam, hari ini menjadi sembuh. Saudara, Yesus adalah jawaban untuk setiap kita. Keperluan apa saja, kita percaya. Kita tidak menentukan cara mana yang Tuhan mau pakai. Apa instan atau tertunda atau cara yang lain. Tapi kita percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini kita melihat di dalam sesi ke-6 tentang kesembuhan ilahi. Dan kita akan melihat cara-cara untuk mendoakan atau untuk melihat kesembuhan terjadi. Dan kita hari ini melihat bahwa doa sungguh berkuasa. Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan kepada kita tentang doa yang berkuasa, yang efektif, yaitu kita harus minta dan cari dan ketok. Nah, ini bukan cuma minta sekali, cari sekali, ketok sekali, tapi ini adalah yang disebut di dalam grammar bahasa Yunani sebagai satu present imperative, satu perintah untuk sekarang ini yang berulang-ulang. Jadi itu adalah minta dan minta dan minta, cari dan cari dan cari, ketok dan ketok dan ketok. Kalau kita ingin melihat sesuatu terjadi, iman kita harus bertekun dan kita harus berdoa terus. Karena itu juga sebagai salah satu buah dari iman. Di dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai 16, kita diajarkan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin. Nah, ini istilah yakin di sini bahasa Yunaninya adalah energeo, yang artinya energetik dan efektif. Dan kalau kita berdoa demikian dikatakan sangat besar kuasanya. Demikian di dalam Yakobus 5, 17 sampai 18, kita melihat bahwa Nabi Elia berdoa demikian. Dan dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi di dalam doa Elia, kita melihat karena dia dengan energi, dengan semangat, dengan efektif, dengan iman, dia dapat menutup langit dan dia bisa membuka kembali langit. Artinya di dalam doa ada kuasa. Kita bisa mengubah keadaan. Yang sakit bisa menjadi sembuh. Yang kemarau bisa menjadi musim hujan. Yang musim hujan bisa menjadi kemarau. Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kalau kita berdoa dengan efektif, dengan iman, kita boleh melihat mujizat-mujizat terjadi. Dan Yesus ajarkan hal demikian di dalam Matius 7 ayat 7. Waktu dia mengajar kita untuk
cari dan cari dan cari, minta dan minta dan minta, dan ketok dan ketok dan ketok, sampai kita melihat mujizat terjadi dan doa kita dijawab. Bukan untuk memaksakan Tuhan, tetapi sebagai satu unsur iman dan kesungguhan di dalam permintaan dan doa kita kepada Tuhan. Nah, kami mempunyai seorang teman namanya Frank di Jackson, Tennessee, di Amerika. Dia sudah sakit kanker otaknya, dan kami sudah berdoa dan berdoa dengan dia. Dan kami juga ajarkan dia bersama istrinya supaya tumpang tangan tiap hari, berdoa tiap hari. Dan mereka bertekun di dalam doa selama 3 bulan, mujizat terjadi dan Frank disembuhkan dari kanker. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap berkuasa kalau kita bertekun di dalam doa, kalau kita beriman di dalam doa, dan kita berdoa dan berdoa. Jadi kita akan cari dan cari, minta dan minta, ketok dan ketok, sampai mujizat terjadi. Jadi terus berdoa, saudara-saudara, dan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Dalam sesi yang ke-7 hari ini, kita akan melihat lagi tentang cara kesembuhan secara ilahi. Yang kita akan melihat hari ini adalah prinsip berdoa dengan mengisi cawan emas. Ini saya akan gambarkan dengan kesaksian seorang murid kami dulu yang namanya Henos Bebau dari Sulawesi Tengah. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 5, kita melihat bahwa para penatua atau tua-tua sedang berdoa. Dan firman Tuhan katakan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Lalu kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 5, di mana dikatakan pialaku atau cawanku penuh melimpah. Nah, Henos Bebau adalah seorang buta. Dia masuk sekolah Alkitab, tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia adalah orang yang cinta Tuhan Yesus. Dia seorang Bugis yang menjadi percaya kepada Yesus, dan sudah puluhan tahun berdoa dan percaya Yesus akan menyembuhkan dia. Saya sudah mendoakan dia berulang-ulang kali, tapi saya tidak melihat dia sembuh. Setelah 2 tahun di sekolah Alkitab, dia kembali ke desanya di wilayah Tomini, Sulawesi Tengah. Dan di situ dia mengalami mujizat Tuhan. Pada jam 4.30 pagi waktu dia bangun dan berdoa, tiba-tiba matanya menjadi pedis, seperti ada orang taruh sambal di dalam matanya. Dan setelah dia berdoa, dia membuka matanya dan dia sudah menjadi sembuh. Waduh, orang buta datang dari mana-mana ingin mengetahui apa rahasianya. Apa rahasianya orang buta bisa disembuhkan. Dia berkata kepada mereka, bertobatlah dan percaya kepada Yesus. Berdoa selama 20 tahun dan kamu akan sembuh. Aduh, ini mengejutkan mereka. Tetapi kesaksian Henos, sama seperti dalam Yohanes 9 ayat 25. Dia berkata seperti ini, satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. Mujizat dapat terjadi dengan mengisi cawan emas. Dan di dalam kehidupan Henos, satu hari tiba, cawannya penuh melimpah dan kesembuhan terjadi. Sabarlah, berdoalah dengan iman dan kuasa Tuhan akan nyata.
dalam sesi ke-8 di dalam kesembuhan ilahi, kita melihat satu cara kesembuhan lain lagi, yaitu kuasa pengampunan. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35, kita melihat seorang raja memanggil orang yang berhutang kepadanya. Satu orang mempunyai hutang besar sekali, 10.000 talenta. Nah, dia diampuni oleh raja. Tapi setelah diampuni, dia keluar dan tidak mau mengampuni seorang yang hanya berhutang 100 dinar kepadanya. Wah, raja memanggil dia kembali dan membatalkan pengampunan sampai dia harus masuk ke dalam hukuman abadi. Nah, 10.000 talenta kalau dihitung itu adalah satu jumlah yang sama dengan gaji sehari 170.000 tahun. Artinya, hutang yang mustahil dibayar. Pengampunan adalah kasih karunia. Tidak harus orang layak, tetapi harus hati dari kita terbuka. Seperti Yesus di kayu salib yang berkata, ampunilah mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 3 ibu yang kita kenal dipenjarakan selama 3 tahun. Ada Ibu Eti, Ibu Rebecca, dan Ibu Ratna. Nah, mereka bisa menjadi pahit. Mereka bisa menjadi marah karena mereka dituduh dan difitnah. Tapi karena mereka memberi pengampunan, kasih karunia Tuhan bekerja di dalam penjara itu, dan 96 napi bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Juga di Sulawesi Tengah di dalam tahun 2005, ada 4 gadis, pemudi, sementara menuju sekolah diserang dan 3 ditangkap dan dipenggal kepalanya. Yang keempat luput. Dia melarikan diri walaupun kena luka di wajahnya. Nah, orang tuanya yang sangat menderita, saya melayani mereka, berdoa bersama dengan mereka, dan keempat ibu ini memberi pengampunan. Saya berkata, kenapa bersedia memberi pengampunan? Mereka berkata, karena Yesus berkata, kita diampuni, jadi kita harus mengampuni orang yang lain. Jadi mereka mengalami kesembuhan di dalam hati mereka. Mereka tidak akan lupa peristiwa itu, tetapi mereka tidak mau kena kepahitan di dalam kehidupan mereka. Mereka masuk TV nasional, Metro TV, dan mereka menyatakan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Respon Allah luar biasa. Ada anak-anak yang diurapi oleh Tuhan. Mereka membuat penginjilan lapangan, ribuan orang datang. Di rumah kita melihat orang-orang sakit disembuhkan. Bahkan sampai dari lantai sampai di lotengnya penuh dengan kursi roda dari orang-orang lumpuh yang sudah disembuhkan. Kuasa Allah dinyatakan. Kesembuhan terjadi karena kuasa pengampunan sudah diberikan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 4. Dikatakan senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan kita melihat bahwa dengan pengampunan, kesembuhan dibebaskan. Kita melihat orang jiwa bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus. Dan seperti Roma 7:23 sampai 25. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada mayat di belakang kita. Mayat ketidakampunan. Mayat kepahitan. Tapi kalau kita mau mengalami mujizat Allah, buanglah mayat itu di dalam nama Yesus. Supaya kita bebas dari kepahitan, kebencian. Dan kita dapat melihat kuasa Tuhan bekerja lewat pengampunan. Dan banyak jiwa disembuhkan. Dalam nama Yesus, lakukanlah. Shalom saudara-saudara, di dalam sesi ke-9 tentang kesembuhan ilahi, hari ini kita akan melihat tentang satu cara kesembuhan, yaitu tentang pelayanan kasih dan belas kasihan.
Hal ini kita melihat nampak di dalam kisah orang Samaria yang baik yang kita baca di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Tapi kita mulai baca dari ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Kita melihat bahwa orang Samaria yang baik, dia adalah orang yang walaupun tidak kenal orang ini, dia bersedia memberi segala sesuatu untuk melayani orang yang sudah dipukul sampai setengah mati dan dalam keadaan tak berdaya untuk menolong dirinya sendiri. Di sini kita melihat seorang yang bukan hanya perlu kesembuhan secara jasmani, tetapi dia juga punya luka-luka tentang harga diri. Dia sudah dibuang oleh orang-orang sebangsa, dipukul-pukul oleh orang-orang sebangsa. Tetapi orang ini harus mengalami pemulihan harga diri. Nah, jadi orang Samaria yang baik menunjukkan bahwa orang yang dipukul-pukul ini adalah orang yang berharga. Pelayanan kasih dan belas kasihan seperti ini adalah pelayanan yang kita banyak perlukan pada saat-saat ini di Indonesia. Untuk kita melihat orang disembuhkan, untuk orang bisa mempunyai pemulihan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita pulihkan harga diri mereka, mereka lebih mudah untuk percaya mereka berharga di hadapan Allah. Dan harga itu dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin memperkenalkan 2 pahlawan iman, Peter dan Esther Scarborough. Mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan pelayanan orang Samaria yang baik di Pulau Halmahera. Luar biasa yang mereka sedang lakukan. Mereka sudah menolong orang-orang yang terluka, orang-orang yang seperti tidak ada harapan. Seperti Yulce di Maluku Utara, lukanya parah sekali. Dan seperti orang menganggap dia gaya binatang atau mungkin lebih baik mati. Tetapi mereka mengatur sebagai tim kami. Mereka sudah membawanya ke Los Angeles, di mana mereka dilayani di Grossman Center untuk pemulihan dari kebakaran-kebakaran. Demikian juga Vino dari Bitung, lukanya parah sekali. Dia sudah lewat banyak sekali operasi, 5 operasi. Waktu saya di Los Angeles, saya juga di Grossman Burn Center itu. Dia seorang Yahudi, punya belas kasihan. Orang-orang ini disembuhkan. Pelayanan Peter dan Esther di Halmahera, banyak sekali jiwa yang mereka menolong karena kasih. Dan Allah bekerja, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa sudah disembuhkan lewat pelayanan itu. Dan di dalam Matius 14 ayat 14, kita melihat ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi satu unsur penting di dalam pelayanan orang sakit adalah kasih dan belas kasihan. Tuhan memberkati. Sesi penutup di dalam kesembuhan ilahi, sesi ke-10, adalah tentang kesempurnaan dan kesehatan ilahi. Jadi kita bukan sekedar mencari kesembuhan ilahi, kita mencari keadaan di mana kita akan sehat selama-lamanya. Tidak ada cacat celah, tidak ada dosa, tapi kita menjadi sempurna di dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 49 dikatakan, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi kita secara jasmani
penuh dengan kelemahan dan penyakit, tapi kita nanti akan kenakan rupa surgawi seperti Kristus. Tidak ada penyakitnya, tidak ada kelemahannya, tapi kita menjadi serupa Yesus. Di dalam 2 Korintus 3:18 dikatakan, ini adalah tujuan dan perjuangan kita sebagai orang Kristen untuk bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan Yesus tidak pernah sakit. Kita mau menjadi dalam keadaan Yesus tidak pernah akan sakit lagi. Tidak perlu kesembuhan di surga, saudara-saudara, karena sudah sehat, surgawi, ilahi untuk selama-lamanya. Dalam 1 Korintus 15:51 sampai 54, yang berbicara tentang kebangkitan dan saat Yesus datang kembali, di mana kita diubahkan dan memiliki tubuh yang sempurna, tubuh kebangkitan yang mulia. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Tidak dapat sakit. Tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi saudara-saudara, seperti dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada pergabungan atau ratap tangis atau duka cita atau kesakitan. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya mau sembuhkan kita. Tapi dia mau hidup kita berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tidak ada dosa, tidak ada kelemahan, tidak ada cacat celah. Tapi kita menjadi sempurna sama seperti Yesus. Dan kita akan hidup di dalam kesehatan ilahi untuk selama-lamanya. Itu adalah tujuan. Jadi bertumbuh dan jadi seperti Yesus. Amin.